Hai, namaku Nusaki. Aku adalah robot yang datang dari masa depan. Aku ditugaskan kembali ke abad 21 untuk membantu kalian mempelajari tentang energi baik yang sangat bersahabat. Di masa depan, bumi yang kita tinggali ini dapat mengalami krisis energi. Tapi kalian bisa menghindarinya jika kalian belajar menggunakan energi dengan baik. Jangan takut, aku akan membantu kalian mempelajari sumber energi yang ramah lingkungan dari masa depan. Tapi aku nggak sendiri. Ada Kak Egi yang juga akan membantuku berpetualang di sini. Kalian juga ingin berpetualang denganku? Sepertinya ini akan menyenangkan. Ayo kita sama-sama menyebarkan energi untuk negeri. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang satu proses yang erat kaitannya dengan masa depan, yaitu radiasi. Siapa yang sudah tahu apa itu radiasi? Kayaknya belum pada tahu nih apa itu radiasi. Nusaki, coba jelasin ke teman-teman, apa itu radiasi? Radiasi itu gampang banget loh buat dipahami. Radiasi itu adalah energi. Radiasi juga sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Dari zaman dinosaurus sampai hari ini, kita selalu berinteraksi dengan radiasi loh teman-teman. Radiasi itu proses alam yang dapat kita jumpai dimanapun. Nah, karena radiasi merupakan proses alam, ada banyak benda alam yang menghasilkan radiasi. Yang pertama adalah radiasi kosmik. Radiasi dari benda luar angkasa. Salah satunya yang setiap hari kita jumpai adalah matahari. Teman-teman pasti tahu manfaat cahaya matahari untuk tulang kan? Nah, sinar matahari juga mengandung radiasi loh. Selain untuk tulang, sinar matahari juga bermanfaat untuk membantu tanaman berfotosintesis dan mempercepat penyembuhan penyakit. Berarti Nusaki, salah satu radiasi yang dari alam itu adalah matahari ya? Iya kak, terus yang kedua adalah radiasi terestrial. Terestrial? Apa itu Nusaki? Radiasi yang satu ini berasal dari tanah dan batu-batuan yang terbentuk jutaan tahun yang lalu dalam perut bumi. Berarti Nusaki, kalau seandainya tanah dan bebatuan itu mengandung radiasi, berarti bahan bangunan yang dipakai untuk membangun rumah kita dan rumah-rumah lainnya juga mengandung radiasi dong? Iya kak, nggak cuma sampai di situ. Radiasi juga terdapat di makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari. Makanan? Gimana tuh Nusaki? Dalam makanan dan minuman yang kita konsumsi, terdapat bahan yang mengandung radiasi. Bahkan kandungan radiasi alami paling tinggi ada dalam buah pisang loh. Tapi nggak perlu khawatir, radiasi dalam makanan ini aman. Dan pisang yang sering Kak Egi makan juga menyehatkan. Oh, berarti bisa dibilang sehari-hari kita hidup berdampingan bersama dengan radiasi dong ya? Mulai dari matahari, udara, bebatuan, bahkan sampai makanan. Bener banget kak. Akhirnya setiap radiasi tersebut menetap di tubuh kita. Tubuh kita pun akhirnya memiliki radiasi tersendiri. Nah teman-teman, masih pada inget nggak nih radiasi apa saja yang ada di alam? Coba yang pertama, yang ada di matahari teman-teman. Apa ayo? Nah betul banget, radiasi kosmik. Nah yang kedua, radiasi yang ada di bebatuan dan tanah. Betul banget, radiasi terestrial. Nah yang ketiga, radiasi yang selalu kita konsumsi setiap hari. Nah benar teman-teman, radiasi dari dalam makanan. Nah kalau yang terakhir nih teman-teman, radiasi apa yang terpancar dari diri kita sendiri? Nah, benar teman-teman. Radiasi dari dalam tubuh atau bisa disebut juga radiasi internal. Wah, banyak banget ya ternyata unsur radiasi yang ada di alam. Nah, kalau yang di alam ada nggak ya yang buatan? Tentu saja ada kak. Jadi radiasi itu tidak hanya dari alam, tapi juga bisa dibuat oleh manusia.
Nah, membuat radiasi ini nggak sembarangan loh kak. Ada lembaga khusus yang berwenang meneliti teknologi radiasi buatan. Kalau seandainya di Indonesia, ada nggak ya Nusaki? Ada dong, lembaga tersebut dikenal dengan BATAN atau Badan Tenaga Nuklir Nasional. BATAN adalah lembaga pemerintah yang tugasnya meneliti, mengembangkan, dan memanfaatkan teknologi nuklir dan radiasi. Keren banget ya, berarti Indonesia punya lembaga nuklir. Tapi ngomongin lembaga nuklir nih, nggak serem ya Nusaki? Kan nuklir identik dengan bom, peperangan, hal-hal yang menakutkan deh pokoknya. Nggak semua tentang nuklir itu buruk kak. Tiap hal selalu punya baik dan buruknya. Semua tergantung dengan bagaimana kita memanfaatkannya. Kalau kita gunakan untuk hal baik dan resikonya diminimalkan, ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita juga loh. Masa sih Nusaki? Emang apa aja kebaikan yang bisa kita dapatkan dari radiasi nuklir? Justru banyak banget. Supaya Kak Egi nggak penasaran, kita main ke Batan aja yuk. Di sana ada Profesor Joey yang akan jelasin dan temenin kita jalan-jalan keliling Batan. Wah, ke Batan. Seru banget tuh pasti. Yuk Nusaki, udah gak sabar banget nih pengen ketemu sama Profesor Joey. Ayo kita berangkat Kak. Wah, ini sih megah banget Nusaki. Itu Profesor Joey. Halo Nusaki, selamat datang di Batan. Apa ada yang bisa aku bantu? Halo Profesor, senang bisa bertemu kembali. Hari ini, aku dan Kak Egi mau belajar tentang berbagai radiasi buatan yang selama ini diteliti oleh Batan. Tentu saja, dengan senang hati, aku akan menemani kalian berkeliling Batan dan memperlihatkan ragam kebaikan dari teknologi nuklir. Wah, terima kasih banyak Profesor. Aku rasa perjalanan ini akan menjadi seru. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku akan membawa kalian ke ruang peraga sains dan teknologi nuklir yang berada di pusat diseminasi dan kemitraan Batan. Sejarah nuklir Indonesia tercatat dengan baik di sini. Wah, keren banget ya Prof. Oh iya, teman-teman juga bisa main dan belajar sama-sama di sini loh. Iya kan Profesor Joey? Benar sekali Nusaki, tempat ini terbuka untuk umum. Jadi, siapapun boleh bermain dan belajar di sini. Oh iya Prof, mau tanya nih, apa sih aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan di Batan? Pertanyaan yang bagus. Di sini, kami melakukan banyak sekali penelitian dan pemanfaatan radiasi buatan menggunakan energi nuklir untuk kebaikan. Hah? Energi nuklir untuk kebaikan? Memangnya bagaimana tuh Prof? Banyak kegunaan nuklir dan radiasi. Mari kita pelajari lebih dalam tentang manfaat dari teknologi nuklir. Dalam bidang pertanian, Batan menggunakan radiasi nuklir untuk membuat tanaman dengan sifat yang unggul. Caranya dengan meradiasi benih tanaman induk yang nantinya ketika ditanam akan menghasilkan benih-benih baru yang memiliki sifat lebih baik. Sehingga hasil panen tinggi, tahan hama, dan mudah beradaptasi di berbagai musim. Sudah banyak tanaman yang menjadi unggul karena radiasi, seperti padi, kedelai, dan lain-lain. Dalam bidang kesehatan, radiasi juga telah digunakan untuk pemeriksaan dan pengobatan. Beberapa alat kesehatan dan obat yang menggunakan teknologi nuklir dan radiasi adalah renograf untuk memeriksa fungsi ginjal, jantung, serta penyebaran sel kanker pada tulang. Penemuan obat terbaru adalah samarium, atau obat penghilang rasa sakit untuk para penderita kanker. Tidak hanya sampai di situ, nuklir juga bisa dikembangkan untuk energi listrik, atau biasa dikenal dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. PLTN adalah energi alternatif yang murah dan juga ramah lingkungan, dibanding dengan energi fosil yang dapat mencemari lingkungan dan tidak dapat diperbaharui. Tapi Profesor, tenaga nuklir itu kan bahaya, bisa membuat senjata perang, dan bisa meledak juga. Seperti halnya dengan pisau, kamu bisa menggunakannya untuk melukai seseorang, tapi kamu juga bisa menggunakannya untuk memotong apel dan membagikannya pada orang banyak. Nuklir juga demikian jika digunakan dengan bijak. Lagi pula, Indonesia tidak menggunakan radiasi atau nuklir untuk persenjataan, jadi tidak perlu takut. Batan justru memanfaatkan radiasi dan nuklir untuk kesejahteraan dan untuk tujuan damai. Limbahnya juga dikelola dengan aman,
Jadi, tidak ada limbah radiasi yang mencemari alam karena selalu dipantau oleh Batan. Jadi kesimpulannya, setiap hal adalah kebaikan jika digunakan dengan takaran dan kebutuhan yang sesuai. Begitu juga dengan energi nuklir. Berarti nggak ada yang perlu dikhawatirkan dong ya dengan tenaga nuklir. Nah, gimana nih teman-teman? Udah makin paham kan sama radiasi nuklir? Nah, sekarang Kak Egy punya pertanyaan nih buat teman-teman. Yang pertama, bagaimana ciri tanaman yang sudah terradiasi nuklir? Yang pertama, dia menjadi tahan hama. Atau yang kedua, dia menjadi cepat layu. Ayo yang mana ayo? Ya, yang ini jawabannya, menjadi tahan hama. Selain tahan hama, dia juga bisa lebih beradaptasi di berbagai lingkungan. Nah, pertanyaan yang kedua nih. Profesor Joey kan udah jelasin ya, bagaimana radiasi nuklir itu bisa digunakan untuk membuat obat. Nah, kira-kira obat apa ayo? Yang pertama, obat demam. Atau yang kedua, obat penghilang rasa sakit bagi penderita kanker. Yang mana ayo? Nah, yang ini nih jawabannya teman-teman. Obat penghilang rasa sakit bagi penderita kanker. Atau bisa disebut juga sebagai Samarium. Oke teman-teman, pertanyaan terakhir. Bagaimana ciri energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir? Apakah dia jadi ramah lingkungan? Atau dia merusak lingkungan nih? Yang mana ayo? Iya, energi listrik yang dihasilkan oleh PLTN bersifat ramah lingkungan. Selain itu, harganya juga lebih murah. Gimana teman-teman? Seru kan belajar radiasi bersama Kak Egy dan Nusaki? Nantikan petualangan kami berikutnya ya. Bye!